Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya berpikir untuk apakah harus melanjutkan konten pembahasan abad yang hilang ini atau tidak. Namun melihat track record video ini banyak yang tertarik dengan pembahasannya, maka saya memutuskan untuk melanjutkan penyampaian informasi yang sudah saya riset ini. Baiklah, seperti biasa, isi cangkir kalian dengan air, dengarkan saya mendongeng untuk kalian. Dalam beberapa dekade terakhir, hutan Amazon telah menjadi lokasi yang menarik bagi arkeolog karena potensi temuan-temuan yang belum terungkap dari peradaban kuno yang hilang. Tim arkeolog yang dipimpin oleh seorang ilmuwan sejarah, sebut saja Dr. Samuel, sengaja saya samarkan agar melindungi privasi dari yang bersangkutan. Dr. Samuel melakukan ekspedisi untuk mencari bukti peradaban pra-Columbus di daerah terpencil ini. Dengan menggunakan teknologi LIDAR, Light Detection and Ranging, mereka berharap menemukan jejak-jejak kota yang hilang yang tersembunyi di bawah kanopi hutan lebat. LIDAR adalah teknologi yang memungkinkan para peneliti untuk melihat melalui lapisan vegetasi dengan menggunakan laser yang dipancarkan dari pesawat atau drone. Sinyal laser ini memantul kembali ke sensor, menghasilkan peta topografi yang sangat detail dari tanah di bawahnya. Ini memungkinkan para arkeolog untuk mengidentifikasi struktur buatan manusia seperti jalan, dinding, dan bangunan tanpa harus melakukan penggalian langsung. Setelah beberapa bulan melakukan pemindaian dan analisis, tim Dr. Samuel membuat penemuan yang luar biasa. Sebuah kota kuno yang luas tersembunyi di dalam hutan Amazon. Kota ini diperkirakan seluas 20 km persegi dengan struktur yang menunjukkan peradaban maju. Tim menemukan jaringan kanal dan kolam yang kompleks, menunjukkan bahwa penduduk kota memiliki pengetahuan yang maju tentang pengelolaan air. Kanal-kanal ini digunakan untuk irigasi lahan pertanian serta pengendalian banjir, suatu prestasi teknik yang luar biasa untuk masa itu. Di tengah kota terdapat piramida batu besar yang diperkirakan digunakan sebagai pusat keagamaan atau pemerintahan. Piramida ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan besar lainnya yang mungkin berfungsi sebagai tempat tinggal bagi elit atau pusat administrasi. Jalan raya yang luas dan jembatan batu menunjukkan adanya sistem transportasi yang terorganisir dengan baik. Jalan-jalan ini menghubungkan berbagai bagian kota dan mengarah ke daerah-daerah di luar kota, menunjukkan adanya perdagangan dan komunikasi dengan daerah sekitarnya. Tim menemukan berbagai artefak logam, termasuk alat pertanian, perhiasan, dan senjata. Analisis awal menunjukkan bahwa logam-logam ini diproses menggunakan teknik yang canggih, yang tidak sesuai dengan teknologi yang diketahui pada periode tersebut. Di salah satu bangunan utama, tim arkeolog menemukan sebuah peti kayu yang tertutup rapat. Di dalamnya, mereka menemukan gulungan papirus yang sangat rapuh. Dokumen-dokumen ini ditulis dalam bahasa yang belum sepenuhnya terpecahkan, tetapi para ahli percaya bahwa itu mungkin merupakan catatan sejarah atau administratif dari peradaban tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa ada peradaban maju di Amazon yang memiliki pengetahuan teknik dan administrasi yang tinggi. Mereka mampu membangun infrastruktur yang kompleks dan mengelola sumber daya alam dengan efektif. Adanya jalan raya dan artefak dari bahan yang tidak berasal dari daerah tersebut menunjukkan bahwa peradaban ini memiliki jaringan perdagangan yang luas dan mungkin berinteraksi dengan peradaban lain di Amerika Selatan. Struktur besar seperti piramida dan bangunan administrasi menunjukkan adanya pusat keagamaan dan pemerintahan yang kuat dengan sistem sosial yang terorganisir. Penemuan ini mengguncang dunia arkeologi karena mengubah pandangan tentang sejarah peradaban di Amerika Selatan. Sebelumnya, banyak yang percaya bahwa peradaban maju hanya berkembang di daerah pesisir dan dataran tinggi seperti suku Inka dan Maya.
Namun, temuan di Amazon ini menunjukkan bahwa peradaban yang sangat maju juga berkembang di hutan hujan yang lebat. Penemuan ini memicu penelitian lebih lanjut dan diskusi di kalangan akademisi dan publik tentang potensi peradaban yang hilang dan bagaimana mereka mempengaruhi sejarah dunia. Dengan penggunaan teknologi modern dan metode penelitian yang canggih, kita semakin dekat untuk mengungkap misteri peradaban yang terlupakan dan memahami lebih dalam tentang masa lalu kita. Di tengah padang pasir Mesir, seorang sejarawan yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran dunia lama bernama Dr. Amina El-Sharif bersama dengan 2 orang rekannya yang gila dengan hal-hal baru melakukan penggalian di sebuah makam Firaun yang baru ditemukan. Makam tersebut yang diyakini milik Firaun Neferhotep keempat terletak di lembah raja-raja dan terlupakan selama ribuan tahun. Di dalam makam, mereka menemukan sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di balik dinding batu besar. Di dalam ruang rahasia tersebut, tim menemukan sebuah peti kayu yang dihiasi dengan hiasan emas dan hieroglif. Di dalam peti itu terdapat gulungan papirus yang sangat rapuh. Dengan hati-hati, Dr. El-Sharif dan timnya membuka gulungan tersebut dan mulai menerjemahkan teks kuno yang tertulis di atasnya. Gulungan papirus ini yang diberi nama Naskah Neferhotep menceritakan kisah yang mengejutkan. Menurut naskah tersebut, pada suatu masa terdapat peradaban besar yang dikenal sebagai peradaban terang. Peradaban ini dikenal karena kemajuan teknologi dan pengetahuannya yang luar biasa, termasuk dalam bidang energi, pengobatan, dan pemerintahan. Namun, kemajuan peradaban ini membuat iri dan takut kerajaan-kerajaan kuno yang ada di sekitarnya. Raja-raja dari Mesir, Mesopotamia, India, dan Yunani kuno merasa terancam dengan dominasi peradaban terang. Mereka khawatir bahwa pengetahuan dan teknologi peradaban tersebut akan menggulingkan kekuasaan mereka. Dalam dokumen tersebut diceritakan bahwa raja-raja kuno ini mengadakan pertemuan rahasia dan membentuk sebuah aliansi yang disebut Persekutuan Malam. Mereka bersumpah untuk menghapus peradaban terang dari muka bumi. Dipimpin oleh Firaun Neferhotep keempat, mereka menggunakan kombinasi kekuatan militer, sihir kuno, dan teknologi yang dicuri dari peradaban terang untuk melancarkan serangan masif dan terstruktur. Dokumen ini mengungkapkan bahwa setelah melakukan operasi masif dan terstruktur, serta melakukan serangan dari dalam dan luar wilayah peradaban terang, Persekutuan Malam berhasil menghancurkan peradaban terang. Mereka tidak hanya menghancurkan kota-kota dan pusat pengetahuan peradaban tersebut, tetapi juga menghapus setiap jejak keberadaan mereka dari catatan sejarah. Para ilmuwan, insinyur, dan cendekiawan dari peradaban terang diburu dan dibunuh, dan buku-buku serta artefak mereka dibakar. Di samping dokumen papirus, tim Dr. El-Sharif menemukan beberapa artefak yang mendukung cerita dalam naskah tersebut. Salah satunya adalah sebuah artefak logam berbentuk lingkaran dengan tulisan dalam bahasa yang tidak dikenal, yang diyakini sebagai bagian dari teknologi peradaban terang. Analisis awal menunjukkan bahwa artefak ini memiliki komposisi logam yang tidak ditemukan dalam teknologi kuno yang dikenal. Selain itu, di dinding ruang rahasia terdapat lukisan-lukisan dinding yang menggambarkan pertempuran besar antara tentara Mesir dan makhluk-makhluk yang tampak futuristik. Lukisan tersebut menunjukkan tentara Mesir menggunakan senjata yang tampak lebih maju dari yang diketahui digunakan pada masa itu. Penemuan dokumen di makam Firaun Neferhotep keempat telah membuka babak baru dalam sejarah manusia. Bukti-bukti fisik yang ditemukan bersama dokumen ini memberikan petunjuk tentang adanya konspirasi besar yang melibatkan raja-raja kuno untuk menghapus peradaban yang lebih maju dari ingatan kolektif umat manusia. Meskipun masih banyak yang harus diungkap, penemuan ini memicu penelitian lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran di balik abad yang hilang
dan peradaban yang terlupakan. Namun ada satu hal yang membuat saya bertanya dan berpikir keras sekali lagi. Jika memang benar para penguasa dan raja-raja terdahulu menghilangkan peradaban yang begitu maju dalam aspek pemikiran dan juga pemerintahan, karena mereka takut tersaingi oleh peradaban tersebut, apakah mungkin penguasa sekarang juga memikirkan hal yang sama dengan tetap menutupi semua bukti agar peradaban tersebut tidak kembali muncul?